menjual barang sebelum menerimanya, ya. Menjual apa namanya barang sebelum menerimanya. Misalkan ketika kita membeli mobil ya di suatu tempat di showroom, ya. Kemudian ketika kita membeli mobil tersebut, kita jual di tempat tanpa memindahkannya. Maka ini tidak diperkenankan. Ya. Kalau rumah bagaimana Ustadz? Ya Ustadz, ya kalau rumah ya kita sudah mafhum ya. Kalau rumah nggak mungkin kita pindah ya. Jadi menjual ini sesuatu yang memang bisa dipindah. Jadi kita misalkan beli mobil di rumah si Fulan A, ya, kemudian dijual di tempat itu juga. Maka ini nggak diperbolehkan harus dipindah. Ya, nggak ketang di tetangganya atau yang lain. Khawatir ada fitnah-fitnah yang akan muncul. Kadang-kadang orang dapat untung itu dia akan jadi fitnah. Ya, beda dengan rumah. Rumah kalau dibeli ya nggak boleh dipindah. Kalau dipindah nanti nggak jadi rumah nanti. Nah, cuma ada tanahnya saja kan. Jadi ketika sudah diterima dan harus dipindah. Ya. Kemudian yang kedua, sebentar, tadi perkataan Nabi ya. Nabi mengatakan, idza syaraita sya'an fala tabi'hu hatta takbidoh. Nabi mengatakan, jangan seseorang itu membeli makanan atau siapa saja yang membeli makanan, maksudnya, janganlah menjualnya lagi sebelum benar-benar menerimanya. Menerima, ya, biasanya juga ada tambahan dipindah. Dipindah dari tempat. Kemudian, eh, yang kedua, menyerobot pembelian orang lain. Artinya ketika terjadi transaksi, maka kita nggak boleh apa memasukkan orang lain. Kecuali sudah ada izin yang kayak model ini, apa namanya, eh, di lelang ya. Kalau lelang itu sifatnya mana-mana yang dulu, mana-mana yang kasih tanda jadi. Jadi itu tidak, tapi dianggap apa? Memberikan apa namanya kesempatan kepada orang mempercepat transaksi dan siapa yang dulu itu yang deal itu akadnya. Berbeda dengan kasusnya ketika seseorang membeli rumah, ketika transaksi belum selesai, kemudian ada orang lain sudah tak belinya untuk membatalkan buyer yang sudah melakukan rundingan atau rembukan. Maka ini nggak boleh. Nabi mengatakan, layabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah seseorang di antara kalian itu apa? Membeli apa yang sudah dibeli atau yang sudah ditawar oleh sebagian dari kalian. Ini nggak diperbolehkan. Kenapa? Akan memancing apa? Permusuhan. Wasta. Allah mengatakan ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian jual beli najas tadi sudah sampaikan yaitu apa? Seseorang menawar suatu barang dengan harga tertentu tetapi tanpa bermaksud untuk membelinya, melainkan untuk menaikkan harga agar orang lain tertipu. Ya, jadi ini adalah khilah apa tipu daya. Tipu daya. Wala tatana jasu. Jangan kalian melakukan apa? Tanah jas. Itu melakukan apa? Tanah jas. Itu apa? Melakukan upaya untuk mengelabui orang lain. Kemudian menjual barang yang haram najis ya. Sudah mafhum ya. Jual beli horor. Tapi mengatakan la tastaru asyamak filma fa innahu horor. Jual beli ikan yang di air. Kita nggak tahu jumlahnya berapa, gedenya seberapa. Gitu. Kalkulasinya untuk menghitungnya bagaimana tidak diketahui secara jelas. Beda dengan ikan yang bisa ditimbang 1 kilo sekian, 2 kilo sekian, ya kan? Karena ini ada kemungkinan barang itu apa? Spekulasi. Itu apa? Bisa jadi barangnya sedikit, bisa jadi banyak, bisa jadi cacat. Ya, kita nggak tahu. Nah, maka Islam itu membutuhkan apa? Barang itu dijual ketika sudah barang tersebut memang jelas. Tidak boleh ada spekulasi yang beda ya dengan ketika kita membeli nebas ya. Misalkan 1 hektar kopi dibeli tapi kondisinya sudah mulai menguning atau merah ya.
maka diperkirakan satu pohon itu sekian kemungkinannya, nanti dikalkulasi berapa pohon, 1 hektar sekian, nanti kalkulasi sekian. Itu juga masih spekulasi, tapi kan sudah kelihatan jelas barangnya. Ya. Hitungan matematika sudah bisa diprediksi. Beda dengan yang di air, benar-benar gelap. Ya. Kemudian dua transaksi jual beli dalam satu akad. Ya. Jadi seorang muslim jarang mengikat dua transaksi dalam satu akad, melainkan masing-masing harus dengan akad tersendiri. Karena kedua transaksi dalam satu akad bisa menimbulkan keraguan yang ujungnya menyakiti sesama muslim. Bahkan menjadikan seorang memakan harta orang dengan cara yang tidak hak. Wala ta'kulu amwalakum bainakum. Nah, di antara contohnya adalah begini. Seorang penjual berkata, saya jual barang ini dengan harga 10 dirham bila kontan atau 15 dirham bila kredit. Lalu terjadilah transaksi. Tapi dia tidak menjelaskan mana yang dilangsungkan, apakah itu kontan atau itu kredit, nggak jelas. Ya. Kalau misalkan saya menjual barang 10 dirham, ya, kalau kontan 15, ya, dirham itu kalau kredit, ya, mesti dijelaskan. Kamu mau bayarnya kontan cash atau secara apa? Tempo atau kredit. Nah, maka jelas kalau kontan ya sekian, kalau kredit sekian, gitu. Tapi kalau nggak dijelaskan itu ihtimal. Ada ada kemungkinan lain. Bisa jadi kontan maksudnya yang kredit atau bisa kredit maksudnya yang kontan. Nanti akan apa? Terjadi perselisihan. Dan Islam mengharamkan yang seperti ini. Kemudian contoh yang lain adalah seseorang berkata, saya jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian, tapi kamu harus menjual lagi kepadamu dengan harga sekian. Nah, ini nggak boleh. Namanya orang beli itu sifatnya apa? Hur, bebas. Setelah dibeli, ya mau dijual lagi kemana kemana atau ke siapapun, nah, silahkan monggo. Itu kan sudah menjadi haknya pemilik baru dari pemilik yang lama. Maka ketika memberikan apa namanya persyaratan yang seperti ini maka tidak diperbolehkan. Atau contoh yang lain, seseorang menjual salah satu dari dua barang. Jadi salah satu dari dua barang. Dia maksudnya penjual ini punya dua barang. Tetapi harganya sama. Misalkan dia punya sepeda pancal, ya, harganya sekian. Terus dia punya HP, harganya sekian. Harganya sama. Misalkan HP-nya 1 juta, sepeda pancalnya harganya 1 juta. Misalnya. Lalu terjadi transaksi, tetapi pembeli tidak tahu. Pembelinya tidak tahu mana barang yang telah dibelinya. Maka ini juga tidak diperbolehkan apa? Membeli sesuatu yang tidak jelas, tidak jelas, tidak baik. Surya dikatakan, Nabi mengatakan, annahu naha'an bai'ataini fi bai'atin. Bahwa beliau Nabi melarang dua penjualan dalam satu akad. Ya, tujuannya sebenarnya satu ya, Pak. Menghindari perselisihan di antara kaum muslim. Baik. Yang ketujuh, jual beli sistem panjar. Panjar ya apa? Tanda jadi ya. Seorang muslim dilarang mempraktekkan jual beli urbun atau uang panjar atau mengambil uang panjar secara kontan karena Rasulullah melarang jual beli sistem urbun. Adapun prakteknya seperti dijelaskan oleh Imam Malik, ya, seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan tunggangan seraya berkata, saya berikan 1 dinar sebagai panjar. Bila nanti aku tidak jadi membeli atau menyewa, maka uang yang telah aku bayarkan di muka menjadi milikmu. Ya. Ini tanda apa namanya tanda jadi yang dia berikan tadi, maka ini tidak jelas ya, dan merugikan salah satu dari dua. Kemudian menjual barang yang tidak ada pada penjual. La tabi malaisa indak. Maksud apa? Menjual sesuatu yang bukan miliknya. Jadi misalkan seseorang menjual mobilnya tetangga, rumahnya tetangga, maka ini tidak diperbolehkan ketika itu bukan miliknya dia sendiri. Kecuali dia sebagai apa? Mediator atau maklar ya. Maka dia menjualkannya itu karena ada izin.
Kalau tanpa izin nggak boleh. Ya, diperbolehkan. Tapi kalau sudah tahu siapapun boleh menjualkan di situ, ya, kita tanpa izin nggak apa-apa. Maksudnya apa? Ada tulisan boleh silakan mediator atau makelar menjualkan. Kita tanpa izin nggak apa-apa. Baru nanti kalau ada bayar kita mendatangi, Pak, ini saya membantu menjualkan karena jenengan sudah mengatakan begini-begini sesuai yang ditulis. Oh ya nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Kecuali kalau dia itu menunjuk orang khusus. Saya berikan hak fulan saja yang menjualkan. Nanti kalau ada transaksi dengan fulan, gitu loh. Nggak boleh dengan orang lain. Ya, kecuali kalau fulan tadi apa? Memberikan kewenangan kepada orang lain sebagai apa namanya mediator, kemudian mediator ini berhubungan dengan mediator yang lain, minta izin sama yang dikasih amanah, berbeda kasusnya. Kemudian menjual hutang dengan hutang. Ya, praktiknya misalkan antum memiliki hutang ya, biji kopi kepada seseorang yang akan jatuh tempo pada waktu tertentu. Lalu antum menjualnya kepada orang lain lagi seharga 100 real. Ya, dengan pembayaran tempo pada waktu tertentu. Maka jadi menjual hutang dengan hutang. Maka ini akan menimbulkan konflik, maka Islam menghindari hal ini. Kemudian jual beli sistem inah. Silakan ya, Ikhwah. Tadi Roisul Fasl tadi silakan dibacakan nanti gantian ya. Apa anak tak siap-siap tadi. Nah, Tafadhol. Ustaz. Selanjutnya yang baca, insya Allah, apa? Bukti Eka Lutfia, tafadholi. Dilanjut. 6. Tadi Berarti sampai silakan. yang riba dan hukumnya bukan ya? Pokok-pokok pokok-pokok riba. Pokok riba. Oh, 6. Pokok-pokok riba. Sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair atau sejenis gandum dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Ukurannya sama dengan kontan. Jika jenis-jenisnya jika jenis-jenisnya A tidak sama, maka jualah semau kalian, asal dengan kontan. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi, riba tidak masuk pada jual beli di mana harga dan barangnya berbeda, kecuali jika salah satu dari keduanya ditangguhkan dan tidak kontan. Begitu juga riba tidak terjadi pada barang atau yang tidak terjadi dalam riba, apabila dijual secara kontan atau tidak kontan. Pada jual beli salam. Pada jual beli salam pembayarannya didahulukan sedangkan penyerahan barangnya ditunda sampai waktu yang lama. Dan riba tidak terjadi pada buah-buahan dan sayur-sayuran karena tidak bisa disimpan dan bukan makanan pokok. 3. Tiga bentuk riba. 1. Penjualan penjualan satu jenis barang dengan sejenis dengan satu penjualan satu jenis barang dengan sejenisnya dengan harga lebih. 2. Penjualan dua jenis barang yang berbeda, namun salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. 3. Penjualan satu jenis barang dengan sejenisnya dengan harga yang sama dan pembayarannya ditunda pada waktu tertentu, namun salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. Sorf ialah jual beli uang logam dengan uang logam lainnya. Sorf diperbolehkan karena termasuk jual beli. Hikmah disyariatkannya syaraf ialah untuk memudahkan seorang muslim menukar uang logamnya dengan uang logam lainnya ketika dibutuhkan. Syaraf diperbolehkan dengan syarat harus kontan dalam satu majelis. Hukum-hukum syaraf. Penukaran emas dengan emas diperbolehkan jika beratnya sama. Yang kedua, perbedaan harga atau berat dalam jual beli sesuatu yang jenisnya berbeda itu diperbolehkan asal dilakukan di satu tempat. 3. Jika kedua belah pihak berpisah sebelum serah terima, maka sorof batal. Salam ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Ia bayar harganya, kemudian menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut. Hukum salam ialah boleh. Syarat-syarat salam. 1. Pembayarannya secara kontan. 2.
komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas. 3. Waktu penyerahannya harus telah ditentukan. 4. Penyerahan uang diserahkan di satu majelis. Hukum-hukum salam. 1. Waktu penyerahan komoditi masih lama. 2. Waktu penyerahan komoditi adalah waktu di mana pada umumnya komoditi telah tersedia pada waktu tersebut. 3. Jika tempat penyerahan tidak disebutkan pada waktu akad, maka penyerahan komoditi harus dilakukan di tempat akad. 2. Syuf'ah ialah pengambilan aset milik sekutu atau mitra usaha oleh sekutunya yang dijual dengan harga jualnya. Hukum-hukum syuf'ah. Hukumnya sah menurut syar'i. Yang kedua, syuf'ah tidak sah kecuali terhadap sesuatu yang bisa dibagi. 3. Syuf'ah tidak berlaku pada hal-hal yang bisa dibagi dan pembatasan serta jumlah serta jalan-jalannya yang telah ditentukan. 4. Tidak ada syuf'ah pada barang-barang yang bisa diangkut. 5. Hak syuf'ah menjadi gugur jika ia menghadiri akad atau mengetahui barangnya namun ia tidak meminta syuf'ah hingga beberapa waktu. 6. Syuf'ah menjadi gugur jika pembeli mewakafkan apa yang dibelinya atau diberikan kepada orang lain atau menyedekahkannya. 7. Pembeli berhak atas panen. 8. Pemilik hak syuf'ah berhak menuntut pembeli atau sebaliknya yang terkait dengan kewajiban syuf'ah. 9. Hak syuf'ah tidak bisa dijual kepada orang lain. 3. Hukum iqalah. Iqalah ialah pembatalan jual beli, pengembalian uang kepada pembeli dan pengembalian barang kepada penjual. Jika masing-masing dari keduanya atau salah satunya menyesali jual beli, iqalah disunahkan jika salah satu dari penjual atau pembeli memintanya. Hukum-hukum iqalah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa iqalah itu pembatalan jual beli pertama, dan adapun Imam Malik berpendapat bahwa iqalah adalah jual beli baru. Iqalah diperbolehkan jika sebagian barangnya mengalami kerusakan. Selanjutnya, tidak boleh ada pengurangan atau kenaikan harga. Sudah, Ustaz. Kalau sudah bisa ditunjuk yang lain ya. Tafadhol. Selanjutnya, Ukhti Okti. Nah, beberapa akad syarikah ialah dua orang atau lebih bersekutu dalam uang yang mereka dapatkan sesama mereka untuk diinvestasikan dalam perdagangan atau industri atau pertanian. Bentuk-bentuk syarikah. Syarikah inan ialah dua orang atau lebih berserikat mengumpulkan uang, kemudian mereka mengembangkannya. Keuntungan dan kerugian dibagi di antara mereka, dan masing-masing dari mereka berhak mengerjakan apa saja yang mendatangkan kemaslahatan bagi syarikah. Syarat-syaratnya dilakukan sesama muslim. Yang pertama, dilakukan sesama muslim. Yang kedua, besarnya modal dan bagian para anggota harus diketahui karena terkait dengan keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah saham. Yang keempat, pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyaknya saham seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Yang terakhir, jika salah satu anggota meninggal dunia, maka menjadi batal atau diteruskan ahli warisnya. Yang kedua, syarikah abdan ialah dua orang atau lebih bersyarikat bekerja dengan badannya. Hukum-hukumnya, yang pertama, masing-masing dari sekutu berhak meminta gaji. Yang kedua, jika anggotanya ada yang sakit lama, maka sekutu yang sehat berhak menunjuk orang lain sebagai penggantinya, akan tetapi gajinya tetap menjadi bagian sekutu yang sakit. Yang ketiga, jika salah satu anggotanya berhalangan hadir, maka sekutu satunya berhak membatalkan syarikah. Yang ketiga, syarikah wujuh ialah dua orang atau lebih bersekutu membeli dan menjual suatu barang dengan jabatan keduanya. Maka keuntungan dan kerugiannya dibagi di antara mereka. Yang keempat, syarikah mufawazah
jangkauannya lebih luas. Ialah salah satu dari orang yang bersekutu mendelegasikan semua pengelolaan uang dan aktivitas jual beli, kemudian keuntungan dan kerugiannya dibagi di antara mereka. Eh, Muzarobah atau pinjaman ialah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usahanya dan keuntungannya dibagi di antara keduanya sesuai yang telah disyarikatkan kepadanya. Maka jika ada kerugian ditanggung maka jika ada kerugian ditanggung oleh si A saja. Hukum-hukumnya yang pertama harus dilakukan sesama muslim. Boleh juga dengan orang kafir dengan syarat modalnya harus dari orang kafir dan yang bekerja adalah orang muslim. Yang kedua, modalnya harus diketahui. Yang ketiga, bagian pekerja harus ditentukan. Yang keempat, pekerja tidak boleh melakukan kerjasama dengan orang lain jika merugikan harta orang pertama kecuali jika ia mengizinkannya. Yang kelima, keuntungan tidak dibagi ketika akad berlangsung kecuali jika kedua belah pihak rela dan sepakat. Yang keenam, pembagian keuntungan modal itu selamanya diambilkan dari keuntungan. Jadi pekerja tidak berhak sedikit pun atas keuntungan kecuali setelah modal diambil dari keuntungan. Yang ketujuh, jika mudharabah telah selesai, sedang sebagian harta masih berbentuk barang atau hutang di orang, kemudian pemodal meminta penjualan barang tersebut agar menjadi uang kontan, maka pekerja harus mau. Berikutnya musakot. Musakot ialah seorang memberikan pohon kurma atau pohon yang lainnya kepada orang yang mengairinya dan mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma dengan upah tertentu dari buahnya. Hukum-hukumnya, yang pertama, pohonnya harus diketahui. Yang kedua, bagian yang akan diberikan kepada penggarap harus diketahui. Yang ketiga, penggarap harus mengerjakan apa saja yang menjadi tugasnya. Yang keempat, tanah itu harus jika tanah itu harus pajak, maka yang bayar pajak itu adalah pemilik tanah itu. Yang kelima, musakot boleh dilakukan pada pokok harta. Yang keenam, jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, maka ia menunjuk orang lain dan ia berhak atas buah sesuai dengan kesepakatan. Yang kedelapan, jika penggarap kabur sebelum berbuah, maka pemilik membatalkan akad. Namun, jika sudah berbuah, maka pemilik menunjuk orang lain melanjutkannya dengan upah dari penggarapan bagian orang yang kabur tersebut. Yang terakhir, jika penggarap meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk melanjutkannya. Jika kedua belah pihak membatalkannya, juga boleh. Silahkan dilanjut, Ufti Najwa. Kalau tidak ada, bisa diganti Ufti Sofi.
Ana boleh, Naam, tafadhali. Muzara'ah adalah ialah seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami sebagai upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut. Hukum-hukumnya: 1. Masanya harus ditentukan. 2. Bagian yang disepakati ukurannya harus diketahui. 3. Bibit tanaman dari pemilik tanah. 4. Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit dari hasil panen sebelum dibagi dan sisanya untuknya dan untuk penggarap, maka ini tidak sah. 5. Menyewakan tanah dengan harga kontan lebih baik. 6. Jumhur ulama melarang penyewaan tanah dengan makanan. Ijarah atau sewa ialah akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Syarat-syarat ijarah: 1. Manfaatnya diketahui. 2. Manfaatnya diperbolehkan. Dan 3. Upahnya diketahui. Hukum-hukum ijarah: 1. Menyewa guru. 2. Menyewa seseorang dengan memberinya makanan atau minuman. 3. Ijarah menjadi batal jika terjadi kerusakan pada barang yang disewanya. 4. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya harus diserahkan setelah selesai kecuali jika disyaratkan uangnya harus diserahkan setelah akad. Ja'alah ialah hadiah seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Hawalah ialah pemindahan hutang dari penghutang satu kepada penghutang lainnya. Dhaman ialah menanggung hutang orang yang berhutang. Kafalah ialah orang yang diperbolehkan bertindak berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut ke pengadilan. Hukum-hukum kafalah: 1. Penjamin disyaratkan kenal dengan yang dijamin. 2. Disyaratkan kerelaan penjamin. 3. Kafalah tidak berlaku dalam hal-hal yang boleh digantikannya. Misalnya uang. Adapun dalam masalah hudud atau qisas tidak bisa digantikan. Rohan atau gadai ialah menjamin hutang dengan barang di mana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya atau dengan penjualannya. Hukum-hukum rohan: 1. Rohan atau barang gadai harus berada di tangan murtahin. 2. Barang-barang yang tidak boleh dijual belikan tidak boleh digadaikan. 3. Jika tempo gadai telah habis, maka murtahin meminta rohin melunasi hutangnya. Jika ia melunasi hutangnya, maka murtahin mengembalikan hutangnya. 4. Jika rohin tidak membayar hutangnya, maka murtahin mengambil piutangnya dari barang gadaian. 5. Rohan barang gadaian adalah amanah di tangan murtahin. 6. Murotahin. 6. Rohan boleh dititipkan kepada orang yang dipercaya selain murtahin. 7. Jika rohin meninggal dunia, maka murtahin lebih berhak atas rohan jika pembayarannya telah jatuh tempo. Wakalah ialah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan di dalamnya. Masing-masing dari wakil dan orang yang diwakili harus berakal sempurna. Hukum-hukumnya: 1. Wakalah sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya izin. Jadi tidak disyaratkan teks khusus. 2. Wakalah berlaku pada hak-hak manusia. 3. Wakalah tidak sah pada ibadah-ibadah yang tidak bisa diwakilkan atau pada perkara yang haram. 4. Orang yang diwakilkan untuk jual beli tidak boleh membelinya atau menjual kepada diri sendiri. 5. Wakil itu seperti penerima wasiat. 6. Wakalah boleh dengan upah. Suhul ialah akad di mana dua pihak yang berselisih untuk memecahkan perselisihan di antara mereka. Hukum-hukum suhul: ihyatul mawat ialah orang muslim pergi ke tanah yang tidak dimiliki siapapun, kemudian ia memakmurkannya. Hukum-hukum ihyaul mawat: 1.
Kepemilikan lahan mati oleh orang yang menghidupkannya itu tidak sah kecuali dengan dua syarat. Ia betul-betul memakmurkannya Lahan tersebut tidak dimiliki siapapun. 2. Jika lahan itu dekat dengan suatu daerah atau termasuk daerah itu, maka seseorang tidak boleh memakmurkannya kecuali dengan izin pimpinan setempat. 3. Barang tambang di lahan tersebut tidak boleh dimiliki oleh orang yang memakmurkannya karena terkait dengan kemaslahatan umum. 4. Jika di lahan tersebut muncul air mengalir, maka orang tersebut lebih berhak dan selebihnya untuk kaum muslimin. Fadlul ma'i ialah orang muslim mempunyai air sumur atau air sungai yang melebihi kebutuhan minumnya dan pengairan untuk tanaman atau pohonnya. Hukumnya ialah diberikan kepada kaum muslimin yang membutuhkannya secara gratis. Iqta' ialah pemimpin kaum muslimin memberikan lahan di lahan umum yang tidak dimiliki siapapun kepada seseorang untuk dimanfaatkannya dengan status hak pakai dan bukan hak miliknya. Al-him ialah lahan mati yang dilindungi dari rakyat agar rumputnya banyak. Kemudian menjadi padang gembala hewan-hewan khusus. Siapapun tidak boleh melakukannya kecuali imam kaum muslimin. Ukti Adkiya Beberapa hukum. Al-Qardu. Memberikan pinjaman. Ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Firman Allah Ta'ala, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Al-Hadid ayat 11. Hukum-hukum Al-Qardu. Yang pertama, pinjaman dimiliki dan diterima. Yang kedua, pinjaman sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak ada batasnya, itu lebih baik. Yang ketiga, barang dikembalikan dengan utuh jika masih utuh, namun jika telah mengalami perubahan, tambahan, pengurangan, maka dikembalikan dengan barang lain atau dengan uang seharga itu. Yang keempat, kreditur haram mengambil manfaat di Al-Qardu. Syarat-syarat Al-Qardu. Yang pertama, besarnya Al-Qardu diketahui. Yang kedua, jika dalam bentuk hewan, sifat dan usianya harus diketahui. Yang ketiga, Al-Qardu harus dari orang yang layak memberikan pinjaman. Wadi'ah atau titipan. Wadi'ah ialah sesuatu yang dititipkan, baik berupa uang atau yang lainnya, kepada orang-orang yang menjaganya untuk dikembalikan kepada pemiliknya pada saat diminta. Hukum-hukum wadi'ah. Yang pertama, penitip dan penerima titipan harus orang yang mukallaf dan sempurna akalnya.
Yang kedua, penerima titipan tidak wajib mengganti barang titipan jika titipannya gratis, yang rusak padanya jika ia tidak teledor. Yang ketiga, penitip berhak mengambil barangnya kapan saja, dan yang dititipi harus menyerahkan barang kapan saja diminta. Yang keempat, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang itu kecuali dengan izinnya. Al-ariyah ialah sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Hukum-hukum al-ariyah. Yang pertama, sesuatu yang dipinjamkan ialah sesuatu yang boleh. Yang kedua, jika yang meminjamkan mensyaratkan kepada orang yang meminjam apabila ada kerusakan harus diganti, maka yang meminjam harus menggantinya. Yang ketiga, peminjam tidak boleh menyewakan atau meminjamkan barang itu kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Yang keempat, disunahkan bagi peminjam tidak meminta pengembaliannya kecuali setelah habis batas waktunya. Al-ghosbu ialah merampas harta orang lain dengan paksa dan dengan cara yang tidak dibenarkan. Hukumnya adalah haram. Hukum-hukum al-ghosbu. Yang pertama, ghosib atau perampas harus dikenakan sanksi dan mengembalikan barangnya kepada pemiliknya beserta keuntungan yang diperoleh dengan barang rampasannya itu, dan menggantinya jika barang itu mengalami kerusakan. Yang kedua, jika barang rampasan berupa tanah kemudian ghosib membangun rumah di atasnya, maka rumah itu harus dirobohkan. Luqotoh atau barang temuan ialah sesuatu yang tercacar di tempat yang tidak dimiliki siapapun. Memungut luqotoh diperbolehkan. Hukum-hukum luqotoh. Yang pertama, jika barangnya itu sesuatu yang tidak ada harganya, maka boleh memungutnya. Yang kedua, jika ada harganya, maka pemungut harus mengumumkannya selama setahun, dan jika pemiliknya tidak datang kepadanya, maka ia boleh memanfaatkannya, atau jika pemiliknya tidak datang kepadanya, maka ia boleh memanfaatkannya atau bersedekah dengannya. Namun dengan niat menggantinya apabila suatu saat pemiliknya datang kepadanya. Yang ketiga, luqotoh di Mekah tidak boleh diambil kecuali jika khawatir mengalami kerusakan. Yang keempat, luqotoh berbentuk kambing di padang pasir boleh diambil dan dimanfaatkan. Namun jika berbentuk unta, keledai, bigol, dan kuda, maka tidak boleh dipungutnya apapun alasannya. Laqit ialah anak terbuang yang ditemukan di suatu tempat tanpa diketahui nasabnya dan tidak ada orang yang mengakunya. Orang yang berkecukupan harus mengambil karena lakit adalah jiwa terlindungi yang harus dijaga. Hukum-hukum lakit. Yang pertama, orang yang menemukan lakit harus ada saksinya. Yang kedua, jika lakit ditemukan di negeri Islam, maka ia seorang muslim. Yang ketiga, jika lakit membawa uang, maka itu adalah miliknya. Yang keempat, harta warisannya ialah menjadi milik Baitul Mal. Yang kelima, jika ada wanita atau lelaki yang mengaku orang tuanya, maka lakit itu diserahkan kepadanya. Dilanjut, Akhi Sapri. Afwan sampai mana tadi? Sampai Al-Hajru. Al-Hajru. Al-Hajru ialah larangan bagi seseorang untuk mengelola kekayaan baik karena masih
masih kecil, gila, akalnya tidak sempurna. Orang yang menghambur-hamburkan harta, orang sakit atau orang yang bangkrut, hukumnya disyariatkan. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya hartanya, mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. An-Nisa ayat 5. At-Taflis, orang yang bangkrut, ialah seseorang yang mempunyai hutang, sedangkan seluruh kekayaan habis hingga tak tersisa sedikit pun untuk membayar hutangnya. Hukum-hukumnya, orang yang mengalami bangkrut di seluruh aset itu yang harus dimilikinya untuk membayar hutangnya. Jika salah satu kreditur menemukan barangnya masih utuh pada berhak atasnya, orang yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa melunasi hutangnya, maka tidak boleh ditagih. Wasiat ialah perintah untuk mengurus sesuatu atau mengelola harta setelah kematian seseorang. Hukumnya wasiat disyariatkan firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Al-Maidah ayat 106. Wasiat diwajibkan kepada orang yang mempunyai hutang atau orang yang mendapatkan titipan atau orang yang mempunyai hak kemudian khawatir meninggal dunia. Wasiat disunahkan bagi orang yang harta kekayaannya banyak dan ahli warisnya kaya. Hukum-hukum wasiat. Pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya. Wasiat tidak lebih dari sepertiga. Wasiat tidak diberikan kepada ahli waris. Wasiat tidak dilaksanakan kecuali setelah pelunasan hutang. Barang siapa menulis wasiat tanpa saksian para saksi, maka boleh syarat-syarat wasiat. Syarat-syarat wasiat. Penerima wasiat harus muslim, baligh dan dewasa. Pemberi wasiat harus muslim, tamyiz dan memiliki apa yang diwasiatkan. Sesuatu yang diwasiatkan harus sesuatu yang boleh. Penerima wasiat disyaratkan menerimanya, dan jika ia menolaknya maka wasiat tidak sah. Wakaf ialah penahanan harta sehingga tidak bisa diwariskan atau dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. Wakaf hukumnya sunnah dan dianjurkan. Hukum-hukum wakaf. Memberi wakaf kepada anak kandung itu boleh. Syarat-syarat yang diminta pewakaf harus dipenuhi. Wakaf berlaku meski dengan pengumuman. Syarat-syarat wakaf. Pewakaf harus berakal dan memilih sesuatu yang akan diwakafkan. Penerima wakaf harus orang yang berhak memiliki proses pewakapan harus dengan teks yang jelas. Sesuatu yang diwakafkan harus merupakan sesuatu yang tetap ada setelah diambil hasilnya. Hibah ialah pemberian oleh orang yang berakal sempurna. Ia adalah seperti hadiah dan hukumnya sunnah. Hukum-hukum hibah. Hibah harus merata. Haram menarik kembali hibah. Menghibahkan sesuatu dengan niat mendapatkan imbalan hukumnya makruh. Syarat-syarat hibah yaitu ijab dan qabul. Umrah ialah orang muslim berkata kepada saudara seagamanya, aku menyuruhmu memakmurkan rumahku atau kebunku dan lain-lain. Hukumnya boleh. Hukum-hukumnya. Jika kalimat umrah dibuat umum maka itu untuk selamanya. Jika kalimat itu dibatasi maka tidak selamanya. Rukbah ialah orang muslim berkata kepada saudaranya, jika aku meninggal dunia sebelum engkau, maka rumahku atau kebunku menjadi milikmu. Dan jika engkau meninggal dunia sebelumku, maka rumahmu menjadi milikku. Rukbah hukumnya makruh. Dilanjutkan oleh Ukhti Listari.
nikah, tolak, rujuk, hulu, li'an, ila, zihar, iddah, nafkah, dan hadonah. Nikah. Nikah ialah akad yang menghalalkan kedua belah pihak suami dan istri menikmati pihak satunya. Hukum nikah. Allah Ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu." Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surat An-Nisa ayat 3. Wajib nikah bagi orang yang sanggup membiayainya dan ia khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Sunnah hukumnya bagi orang yang sanggup membiayainya dan namun ia tidak khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Hikmah nikah. A. Melestarikan keturunan manusia. B. Memenuhi kebutuhan biologis manusia. C. Kerjasama antara suami dan istri untuk mendidik anak dan menjaganya. D. Mengatur hubungan suami istri dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati yang lain. Baru adzan dilanjut. Ya, Afan di sini baru adzan, karena berhenti dulu ya. Terima wasiat atau terdekat
dan seterusnya sesuai dengan ahli waris wanita. Hukum-hukum yang berkenaan dengan wali. 1. Wali adalah orang laki-laki, balik, berakal, dan merdeka. 2. Orang yang ingin menikahi wanita harus meminta izin dulu kepada walinya. 3. Perwalian wali yang dekat tidak syah dengan keberadaan wali yang lebih dekat. 4. Jika wanita meminta 2 orang dari kerabatnya menikahkan dirinya, kemudian masing-masing keduanya menikahkannya dengan yang lain, maka wanita tersebut menjadi yang lebih dulu dinikahkan dengannya. Jika akad dilaksanakan pada waktu bersamaan, maka pernikahan tersebut dengan kedua laki-laki tersebut batal. B. 2 orang saksi yang adil atau lebih dari kaum muslimin. Hukum-hukum bagi 2 orang saksi adalah sebagai berikut. 1. Saksi harus 2 orang atau lebih dan disunahkan diperbanyak karena sedikitnya sifat adil pada zaman sekarang. 2. Saksi harus adil. C. Sigot akad nikah. Sigot akad ialah ucapan calon suami atau wakilnya pada saat akad nikah. Nikahkan aku dengan anak putrimu yang bernama ... dan ucapan wali, aku nikahkan engkau dengan anak putriku yang bernama ... serta ucapan calon suami, aku terima pernikahan anak putrimu denganku. Hukum-hukum tentang sigot akad. 1. Kesamaan antara suami dan istri dalam hal merdeka, akhlak, religius, dan jujur. 2. Calon suami boleh mewakilkan siapapun dalam akad, sedang calon istri walinya yang melangsungkan akad pernikahan. D. Mahar ialah sesuatu yang diberikan suami kepada istri untuk menghalalkan menikmatinya, dan hukum mahar adalah wajib. Hukum-hukum tentang mahar. 1. Mahar disunahkan murah. 2. Mahar disunahkan ditentukan bentuknya pada saat akad. 3. Mahar boleh dengan sesuatu yang mubah yang lebih dari 1/4 dinar. 4. Mahar boleh dibayar kontan pada saat akad atau ditunda. 5. Mahar menjadi tanggungan suami pada saat akad dan menjadi wajib ketika suami menggauli istrinya. 6. Jika suami meninggal dunia sebelum menggauli istrinya dan setelah akad, maka istri berhak mewarisinya dan mendapatkan maharnya secara utuh, dan ia menjalani masa iddah sepeninggal suami. Dilanjutkan Ukti Harisa. Etika nikah dan sunnah-sunnahnya. 1. Khutbah. 2. Walimah. 3. Pengumuman pernikahan dengan rebana atau nyanyian yang diperbolehkan. 4. Doa untuk kedua mempelai, menggauli untuk pertama kalinya di bulan Syawal. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nomor 5, jika suami menemui istrinya, ia pegang ubun-ubunnya sambil berdoa. Nomor 6, jika ingin berjima, maka suami istri berdoa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Nomor 7, suami istri dimakruhkan menceritakan hubungan seksualnya kepada orang lain. 8, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang suami yang berhubungan dengan istrinya dan istrinya berhubungan dengannya, kemudian ia menceritakan rahasianya keduanya. Muttafaqun alaih. Kemudian syarat-syarat dalam nikah. Apabila seorang istri membuat syarat-syarat yang tidak menghalalkan hal-hal yang haram dan tidak mengharamkan hal-hal yang halal, maka seorang suami harus memenuhinya. Jika tidak, maka istrinya boleh membatalkannya jika mau. Kemudian, hak pilih dalam nikah. Sebab-sebab adanya hak pilih dalam pernikahan. A. Istri mempunyai kekurangan. B. Terdapat ketidakjelasan. C. Suami tidak mampu menyerahkan mahar secara kontan. D. Suami tidak bisa memberi nafkah. Jika suami pergi dan tidak jelas keberadaannya dan tidak meninggalkan nafkah untuk istrinya. Kemudian yang F, merdeka setelah sebelumnya menjadi budak. Hak-hak suami istri. A. Hak-hak istri atas suami. Yang pertama, 1. Menafkahi istrinya. 2. Memberinya kenikmatan. 3. Menginap di rumahnya. 4. Suami berada di sisi istrinya pada hari pernikahan selama seminggu jika istrinya gadis. Dan selama 3 hari apabila ia janda. Nomor 5. Suami mengizinkan istrinya merawat salah seorang dari mahramnya yang meninggal dunia atau mengunjungi sanak keluarganya. B. Hak-hak suami atas istri. 1. Ditaati istrinya dalam kebaikan. 2. Istri menjaga harta suaminya. 3. Bepergian dengan suami jika ia menginginkannya. Nomor 4. Menyerahkan dirinya kepada suami kapan saja ia minta. Nomor 5. Harus minta izin kepada suaminya jika ingin berpuasa sunnah. Pembangkangan istri. Jika istri membangkang terhadap suaminya, tidak patuh kepadanya, tidak melaksanakan kewajibannya, maka suami menasihatinya. Jika tidak berubah, kemudian mendiamkannya. Jika tidak berubah, kemudian memukul di selain wajahnya. Jika tidak berubah, kemudian mengutus wakil dari pihak suami dan istri untuk memperbaiki keduanya dan mendamaikannya. Jika tidak berubah, kemudian talak talak yang tidak memungkinkan keduanya rujuk. Berikutnya, etika-etika diranjang. Yang pertama, 1. Suami mencandai istri dan mencumbuinya hingga gairahnya muncul. Nomor 2, jika melihat vagina istrinya karena bisa jadi ia tidak menyukainya. Nomor 3, berdoa sebelum berhubungan. Nomor 4, suami diharamkan menggauli istrinya ketika istrinya sedang haid, kecuali selain di antara pusar dan lututnya. Nomor 5, suami tidak melakukan azal kecuali dengan izin istrinya atau dalam kondisi darurat. Kemudian nomor 6, disunahkan berwudu jika ia ingin mengulangi hubungan ingin tidur atau ingin mandi jinabat. Berikutnya pernikahan yang tidak syah. Yang pertama, nikah mut'ah, yaitu pernikahan sampai waktu tertentu sebentar atau lama. Yang kedua, nikah shigor, yaitu si A menikahkan putrinya dengan si B dengan syarat si B menikahkan putrinya dengannya. Nomor 3, nikah muhalli, yaitu seorang wanita ditalak 3 dan karenanya suaminya diharamkan rujuk kepadanya, kemudian wanita tersebut dinikahi laki-laki lain untuk menghalalkannya
dinikahi lagi oleh suami pertama. Kemudian yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang ihram dengan haji dan atau umroh dan belum memasuki waktu tahallul. Jika ia tetap melakukannya, ia harus mengulangi akadnya setelah selesai melakukan ibadah haji atau umroh. Kemudian yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pernikahan tanpa wali. Yang terakhir, nomor 7, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita kafir ahli kitab. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat sebelum mereka beriman. Al-Baqarah ayat 221. Dilanjutkan oleh Ukti Nurul Falah. Nah, menikahi wanita-wanita yang haram dinikahi. 1. Yang haram dinikahi selama-lamanya. Wanita yang haram dinikahi karena nasab. Ibu, nenek, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah dan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan anak laki-laki. Allah Ta'ala berfirman, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Wanita yang haram dinikahi karena pernikahan, istri ayah dan istri kakek, ibu mertua dan neneknya, anak perempuan tiri. Wanita yang haram dinikahi karena sesusuan, ibu-ibu yang haram dinikahi karena nasab, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ayah dan ibu, anak perempuan, saudara laki-laki dan perempuan. 2. Yang haram dinikahi untuk sementara waktu, saudara perempuan istri atau bibinya hingga istri tersebut dicerai. Wanita yang bersuami, wanita yang sedang menjalani masa iddah, wanita yang telah ditalak 3, wanita yang berzina hingga bertaubat. Talak. 1. Hukum talak ialah perkataan suami kepada istrinya, engkau aku ceraikan. Talak hukumnya A. Boleh untuk menghilangkan mudarat dari salah satu pihak. B. Wajib jika mudarat yang menimpa salah satu dari suami istri tidak bisa hilang kecuali dengan talak. C. Haram apabila menimbulkan mudarat dan tidak menghasilkan manfaat atau manfaatnya sama dengan mudaratnya. 2. Rukun-rukun talak. A. Suami yang mukallaf. B. Istri yang diikat dengan pernikahan yang hakiki,
C. Ungkapan yang menunjukkan tentang talak baik secara langsung atau sindiran. 3. Macam-macam talak. Talak sunnah ialah suami mentalak istri pada masa suci yang belum digauli di dalamnya. B. Talak bid'ah yaitu suami mentalak istri ketika haid atau nifas, atau mentalaknya pada masa suci yang ia gauli di dalamnya, atau mentalaknya dengan talak 3 dengan 1 ungkapan. C. Talak bain, yakni talak 3, yaitu suami pencerai yang tidak mempunyai hak rujuk kepadanya. D. Talak raj'i, yaitu talak di mana suami boleh rujuk kepada istrinya kendati istrinya tidak menghendakinya. E. Talak sharih, yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak, namun hanya membutuhkan ungkapan talak yang sharih. F. Talak kiasan, talak yang membutuhkan niat talak karena ungkapannya tidak jelas. G. Talak munjaz, ialah ucapan yang mentalak istrinya saat itu juga. Adapun talak mu'allaq ialah talak yang dikaitkan dengan mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. H. Talak takhir, yaitu seorang suami berkata kepada istrinya untuk memilih apakah bersamanya atau berpisah. Adapun talak tamlik, yaitu seorang suami berkata kepada istrinya bahwa semua urusan Ambilin. talak tamlik yaitu seorang suami berkata kepada istri. Ini terakhir ya. Nanti setelah Anti nanti sudah ditutup ya. Saya lagi perjalanan balik ini dari resepsi ya. Ini terakhir, nanti pembahasan ini dari titik ya atau dari bab atau sub nanti langsung ditutup ya. Sekarang ya, jangan menjazak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun talak tamlik yaitu seorang suami berkata kepada istrinya bahwa semua urusannya diserahkan kepadanya. Kemudian keputusan ada di tangan istri. Kalau istri memilih talak, maka jatuh talak. I. Talak dengan wakil atau tulisan. J. Talak dengan tahrim, yaitu perkataan suami kepada istrinya. Engkau haram bagiku. Dan ini tergantung niatnya. Apakah niatnya talak atau zihar atau sumpah. K. Talak haram yaitu seorang suami mentalak istrinya dengan talak 3 dengan 1 ungkapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.